Pembelajaran materi kali ini terbagi menjadi 3 subbab yaitu teori keuangan, peredaran mata uang dan uang beredar dan yang terakhir fungsi bank sentral, OJK, LPS, dan bank umum. Teori kuantitas uang adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh ekonom Amerika, Irving Fisher. Teori ini pada dasarnya mengemukakan bahwa perubahan dalam jumlah uang yang beredar akan menyebabkan perubahan yang sebanding dalam tingkat harga. Jika jumlah uang yang beredar meningkat sebesar 5%, maka harga-harga barang dan jasa akan meningkat sebesar 5% pula. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar menurun sebesar 5%, harga-harga akan mengalami penurunan sebesar 5%. Sebagai contoh, jika M, jumlah uang yang beredar, meningkat tetapi V, kecepatan peredaran uang, menurun, meskipun T, jumlah transaksi, tetap, harga-harga tidak akan meningkat secepat kenaikan M. Atau, jika V tetap dan M naik dan tetapi T juga meningkat dengan laju yang sama dengan M, maka tingkat harga, atau P tidak akan berubah dengan kecepatan yang sama. Persamaan teori kuantitas uang sebagai berikut. P kali T sama dengan M kali V, T merupakan volume transaksi barang dan jasa, P, tingkat harga rata-rata, M, jumlah uang yang beredar. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat harga dalam teori kuantitas uang meliputi 1. Jumlah uang yang beredar. Tingkat harga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar karena peningkatan jumlah uang yang tersedia untuk setiap unit barang dan jasa, sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga jika penawaran uang meningkat lebih cepat dibanding permintaan. 2. Kecepatan peredaran uang. Kecepatan peredaran uang mempengaruhi tingkat harga dengan cara meningkatkan frekuensi penggunaan uang dalam transaksi, sehingga dapat menyebabkan kenaikan tingkat harga jika uang beredar lebih cepat. 3. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat harga dengan cara meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga jika penawaran barang dan jasa tidak dapat mengimbangi pertumbuhan permintaan. Kelemahan teori kuantitas uang terletak pada asumsi bahwa ekonomi selalu mencapai tenaga kerja penuh dalam penggunaannya, sehingga T dianggap konstan. Namun, dalam realitasnya, banyak masalah pengangguran dalam perekonomian. Oleh karena itu, T dapat dengan mudah berubah jika ada peningkatan permintaan barang. Jika produksi dapat ditingkatkan, peningkatan jumlah uang yang beredar belum tentu menyebabkan kenaikan harga. Bahkan jika harga naik, kenaikannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah uang yang beredar. Jadi, selama periode pengangguran, teori kuantitas tidak terlalu efektif dalam memprediksi bagaimana perubahan dalam jumlah uang yang beredar akan berdampak terhadap harga maupun pendapatan nasional. Peredaran mata uang adalah proses penggunaan berkelanjutan dari unit-unit mata uang dalam transaksi. Mengenai elastisitas peredaran uang, Fisher berpendapat bahwa kecepatan peredaran uang dapat berubah tergantung pada berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi. Elastisitas peredaran uang mengacu pada sejauh mana perubahan jumlah uang dapat mempengaruhi kecepatan peredaran tersebut. Fisher mengamati bahwa selama periode depresi atau ketidakpastian ekonomi, kecepatan peredaran uang cenderung melambat, sedangkan dalam situasi ekonomi yang stabil dan berkembang, kecepatan peredaran uang cenderung meningkat. Bank Indonesia melakukan pengedaran uang melalui kegiatan layanan kas dan distribusi uang. Proses pengiriman uang dimulai dari kantor pusat menuju kantor koordinator, kemudian ke kantor Bank Indonesia di daerah, begitu sebaliknya. Definisi uang beredar telah mengalami perubahan signifikan sepanjang waktu. Pada permulaannya, konsep uang beredar hanya merujuk pada uang tunai yang dikeluarkan oleh lembaga moneter. Pada permulaannya, konsep uang beredar hanya merujuk pada uang tunai yang dikeluarkan oleh lembaga moneter. Pada abad ke-19, simpanan dalam bentuk rekening giro belum dikenal dan diperdebatkan apakah bisa dianggap sebagai uang. Pada akhirnya, terjadi kesepakatan bahwa tabungan di bank tidak dianggap sebagai bentuk uang pada periode tersebut. Memasuki abad pertengahan ke-20, dengan semakin berkembangnya bank umum dan kegiatan ekonomi, tabungan dalam bentuk giro mulai dianggap sebagai komponen dari uang yang beredar, yang kemudian dikenal sebagai M1 dalam arti luas uang beredar. Mendekati akhir abad ke-20, terjadi kemajuan pesat dalam sektor keuangan dan perbankan yang didorong oleh kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Terobosan baru dalam produk keuangan mulai muncul hingga mengubah definisi uang beredar. Berikut jenis-jenis uang dan jenis uang yang beredar. Jenis-jenis uang antara lain: 1. Uang primer.
yang juga dikenal sebagai uang inti atau uang dasar, meliputi uang kertas, uang logam, dan cek yang dikeluarkan oleh bank sentral. 2. Full-bodied money atau disebut juga uang penuh adalah bentuk uang di mana nilai nominalnya sebanding dengan nilai substansial atau nilai intrinsik dari bahan pembuatnya. Dengan kata lain, nilai yang tercantumkan pada uang itu sesuai dengan nilai aktual dari bahan yang digunakan untuk membuatnya. 3. Uang tanda, token money, merupakan bentuk uang yang memiliki nilai nominal yang melebihi nilai material yang digunakan untuk membuatnya, sehingga nilai yang tercantum lebih besar daripada nilai intrinsiknya. 4. Uang kertas adalah bahan kertas yang didesain secara khusus dengan cap tertentu, digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. 5. Uang giral merupakan bentuk uang yang diciptakan oleh lembaga keuangan, terutama bank-bank komersial. 6. Uang quasi money, yaitu kekayaan yang cukup likuid dan dapat segera diuangkan di bank dalam waktu dekat. Jenis uang yang beredar. 1. M1, dalam arti sempit uang beredar. M1 melibatkan tanggung jawab sistem moneter terhadap sektor swasta. Domestik, yang meliputi uang tunai, uang kertas dan koin, dan simpanan giro. 2. M2, dalam arti luas uang beredar. M2 mencakup tanggung jawab keuangan terhadap sektor swasta domestik yang mencakup uang fisik dan uang elektronik, dan uang yang disimpan di luar sistem perbankan. Fungsi Bank Sentral, OJK, LPS, dan Bank Umum, Bank Sentral, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan mata uang resmi di suatu negara yaitu Bank Sentral. Bank Sentral memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, Bank Sentral bertugas mengeluarkan dan mengedarkan uang, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang berdampak pada sirkulasi ekonomi melalui proses penciptaan uang. Tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur atau Ketua Bank Sentral terdapat pada uang yang dicetak oleh Bank Sentral. Kedua, Bank Sentral menetapkan kebijakan moneter karena memiliki otoritas eksklusif untuk mencetak uang dan mengatur cadangan wajib. Dalam praktiknya, Bank Sentral modern seringkali mengandalkan kebijakan suku bunga utama dan operasi pasar terbuka dibandingkan dengan menetapkan target jumlah uang yang beredar. Ketiga, dalam perannya sebagai regulator sistem pembayaran, Bank Sentral menetapkan aturan untuk mengurangi risiko kegagalan, meningkatkan efisiensi, dan menjamin keadilan dalam sistem pembayaran. Selain itu, Bank Sentral juga menyediakan fasilitas pembayaran, khususnya dalam sistem pembayaran antar bank. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah badan yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Badan ini bertugas mengatur dan mengawasi aktivitas keuangan, serta mengembangkan peraturan dan kebijakan yang memengaruhi sektor keuangan termasuk lembaga keuangan non-bank, pasar modal, dan perbankan. Selain itu, OJK juga bertanggung jawab atas pengawasan lembaga keuangan untuk menjamin ketaatan terhadap regulasi yang ada serta memelihara stabilitas sistem keuangan. Lembaga penjamin simpanan atau LPS dibentuk sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. Tugas utama lembaga penjamin simpanan (LPS) adalah untuk melindungi serta menjamin keamanan dana yang disimpan oleh nasabah di bank. Ketika sebuah bank mengalami masalah keuangan dan tidak dapat mengembalikan simpanan nasabah, LPS akan bertindak sebagai penjamin dengan memberikan kompensasi kepada nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank umum menjalankan dua fungsi utama dalam operasinya. Pertama, mereka mengumpulkan dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito, dan rekening giro. Masyarakat dapat menyimpan dan menitipkan dana mereka di bank umum untuk tujuan keamanan dan pertumbuhan nilai. Bank umum memastikan bahwa dana yang dihimpun tersebut dikelola dengan baik dan tersedia untuk dipinjamkan kepada pihak lain. Fungsi kedua dari bank umum adalah mendistribusikan dana yang telah terkumpul kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bank-bank komersial menyediakan dana pinjaman kepada perseorangan, perusahaan, dan entitas lainnya untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi. Kesimpulannya yaitu, dalam teori kuantitas uang, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat harga meliputi jumlah uang yang beredar, kecepatan peredaran uang, dan pertumbuhan ekonomi. Teori kuantitas uang, yang dikembangkan oleh Irving Fisher, menyatakan bahwa perubahan dalam jumlah uang yang beredar akan sebanding dengan perubahan dalam tingkat harga. Namun, kelemahan teori ini terletak pada asumsi bahwa ekonomi selalu mencapai tenaga kerja penuh dalam penggunaannya, sehingga volume transaksi dianggap konstan.
Peredaran mata uang adalah proses penggunaan berkelanjutan dari unit mata uang dalam transaksi. Elastisitas peredaran uang, menurut Fisher, dapat berubah tergantung pada faktor ekonomi dan non-ekonomi. Ada berbagai jenis uang, seperti uang primer, uang tanda, uang kertas, uang giral, dan uang kuasi, yang telah mengalami perubahan signifikan sepanjang waktu. Bank sentral memiliki fungsi penting dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, menetapkan kebijakan moneter, dan mengatur sistem pembayaran. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, bertanggung jawab atas regulasi sektor keuangan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, melindungi dana nasabah di bank dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Sementara itu, bank umum mengumpulkan dan mendistribusikan dana untuk mendukung aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, teori kuantitas uang dan peredaran uang memainkan peran penting dalam memahami hubungan antara jumlah uang, tingkat harga, dan aktivitas ekonomi, sementara lembaga keuangan seperti Bank Sentral, OJK, LPS, dan bank umum memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan efisiensi sistem keuangan.